Selamat pagi semua, senang sekali pada pagi ini kita bisa kembali di tahun 2022. Semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan harapannya semuanya dalam rencana kita di tahun ini berhasil dan selalu mendapat berkat dari Tuhan. Sebagai judul khotbah pada pagi ini adalah kekhawatiran tidak berguna. Kekhawatiran tidak berguna. Dalam Matius pasal 6 ayat 27 dikatakan seperti ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius 6 ayat 27. Ini adalah pernyataan Yesus Kristus yang bertanya bahwa kekhawatiran kita itu tidak akan menambah sehasta. Artinya ayat ini mengandung pengertian begini, bahwa kekhawatiran yang kita miliki itu tidak akan menambah keuntungan. Artinya khawatir itu tidak berguna. Kemudian pertanyaannya adalah apa sih khawatir itu? Khawatir itu adalah sebuah perasaan takut, perasaan gelisah, perasaan cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Khawatir adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Kekhawatiran biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman dan kecemasan. Pada kondisi parah, rasa khawatir dapat menyebabkan kecemasan parah serta panik dan kemungkinan menjadi kronis. Dan kekhawatiran itu akan mendatangkan penyakit. Makanya ada orang yang sakit parah, tapi karena dia enjoy, menikmati kehidupannya, sisa-sisa hidupnya, tetapi masih ada umur yang panjang dibanding mereka yang panik khawatir. Siapa sih yang tidak pernah khawatir? Saya pernah, saudara juga mungkin pernah, baik muda, tua, anak-anak, dan lain sebagainya, laki-laki, perempuan, miskin, kaya, ataupun punya segalanya, pasti akan merasa khawatir. Khawatir juga berbeda dengan waspada, saudara. Antara waspada dengan khawatir itu ada perbedaan. Waspada itu berarti berhati-hati dan berjaga-jaga, siap sedia. Tetapi ketika khawatir, dia ada perasaan cemas, tapi tidak jaga-jaga, tidak hati-hati. Malah karena kekhawatirannya membuat dia celaka. Pertanyaannya, mengapa kekhawatiran itu merugikan? Mengapa? Yang pertama adalah kekhawatiran menambah beban. Jadi orang yang khawatir hidupnya itu akan terbeban. Beban pikiran, beban perasaan, dan membebani orang yang ada di sekitarnya juga. Dalam Amsal 12 ayat 25 dikatakan seperti ini. Amsal 12 ayat 5. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Senang gak sih ketika kita bergaul dengan orang-orang yang cemas, yang panik, yang artinya ada perasaan negatif yang selalu menghantui kehidupannya? Biasanya kekhawatiran ini akan menular. Kita bergaul dengan orang yang khawatir, maka lama-lama kita akan menjadi khawatir juga. Mungkin karena ada berita hoax, ya, ada berita-berita yang palsu yang menyebar dan menyebabkan seseorang itu atau orang-orang khawatir. Apalagi masa-masa kemarin, ya, tahun-tahun kemarin, tahun kemarin lah bilang. Ada berita-berita yang bisa dikatakan menakutkan. Jadi orang yang cemas akan semakin cemas, dan malah dia meninggal bukan karena yang dikhawatirkan, tapi karena sikap dari kekhawatiran itu. Kemudian yang kedua, mengapa kekhawatiran merugikan? Yang kedua, kekhawatiran menghalangi firman bertumbuh. Kekhawatiran menghalangi firman bertumbuh. Dalam Matius 13 ayat 22. Matius 13 ayat 22 di sini berbicara tentang benih yang tumbuh di semak duri. Tetapi ketika benih itu bisa tumbuh, tetapi terhalang oleh semak duri. Semak duri itu menghimpitnya, dan Yesus mengatakan bahwa semak duri itu adalah kekhawatiran.
kekhawatiran akan dunia dan menghambat pertumbuhan benih itu. Oleh karena itu saudara, ketika kita khawatir dalam hidup ini, maka itu sama seperti semak duri yang menghambat pertumbuhan kita, menghambat pertumbuhan firman Tuhan yang tumbuh di hati kita. Bila mana kita masih memiliki perasaan khawatir dalam hidup ini, maka kita membiarkan duri ada dalam hati kita, dan duri itu akan menghimpit pertumbuhan firman Tuhan dalam diri kita. Yang ketiga, kekhawatiran mendatangkan hal-hal yang negatif. Kekhawatiran itu mendatangkan hal-hal negatif. Pasti pikiran itu negatif, perbuatannya juga negatif, dan perkataan-perkataannya adalah perkataan negatif. Dan biasanya hal-hal yang negatif ini nanti akan merusak perjalanan dari kehidupan kita, entah itu kehidupan kita sebagai manusia dan sebagai orang Kristen. Oleh karena itu saudara sekalian, ada beberapa saran yang dapat mengurangi kekhawatiran. Yang pertama adalah kita harus mengenali dosa dalam diri kita. Khawatir itu timbul karena dosa. Terkadang ketakutan dan kecemasan merupakan hasil dari dosa yang kita buat. Orang yang habis membunuh, pasti dia takut, khawatir. Aduh, jangan-jangan saya ketangkep. Jangan-jangan ada yang memotret. Jangan-jangan CCTV bisa melihat. Jadi adanya ketakutan. Ketakutan itu sendiri lahir dari dosa. Oleh karena itu ketika kita melakukan dosa, pasti kita akan khawatir. Nah, ketika kita mau menghilangkan kekhawatiran tersebut, kita harus mengakui dosa itu. Yang kedua adalah tidur. Ya, tidur normalnya 8-9 jam. Kalau kita khawatir biasanya susah tidur ya, harus cemas, nggak bisa tidur. Berharap cepat besok, atau berharap melupakan dari apa yang dicemasi itu atau yang dikhawatirkan. Tapi saran yang terbaik adalah istirahatlah yang cukup. Jika kita menghadapi kendala, minta pertolongan Tuhan, berdoa, dan kita istirahat untuk menenangkan diri kita. Kemudian yang ketiga, untuk mengurangi rasa khawatir, bersikaplah lebih realistis. Banyak orang khawatir dan cemas akan hal-hal yang belum pernah terjadi. Karena itu realistislah. Apa yang kita jalani. Jangan memikirkan sesuatu yang tidak terjadi dan ternyata itu memang benar-benar tidak terjadi. Cukupkan dengan diri kita, apa yang kita punya, siapa yang ada dekat kita. Biarlah orang-orang itu kita pikirkan. Jadi kita tidak khawatir. Kemudian bertindak. Kita harus bertindak. Apa yang kita khawatirkan, coba kita cari tahu apa yang bisa menghilangkan kekhawatiran itu. Dan yang terakhir adalah berkumpul bersama saudara seiman. Mungkin suatu saat kita akan khawatir menghadapi masalah dalam hidup ini. Coba berkumpul dengan saudara seiman. Kita bisa sampaikan setiap persoalan hidup ini, karena dengan menyampaikannya bisa saja itu akan membantu mengurangi beban yang ada dalam pikiran kita. Suatu hari ada 2 orang pelancong asal Swiss yang melakukan pendakian di sebuah gunung. 2 orang ya. 2 orang pelancong yang akan melakukan pendakian. Saat mereka pulang dari pendakian tersebut, tiba-tiba ada sebuah mobil rombeng yang menghampiri mereka. Jadi rombeng itu berarti yang sudah rusak mobilnya, yang menawarkan, ayo ikut di mobil kami. Akhirnya mereka naik, mobil seperti pick up gitu, mereka naik dan turun. Tapi karena jalannya rusak dan mobilnya memang juga rusak, akhirnya yang satu merasa tidak nyaman. Sementara yang satunya lagi, jadi si A merasa tidak nyaman, sementara si B menikmati setiap momen dalam perjalanan ketika dia menuruni pendakian tersebut bersama mobil rombeng ini. Dia memfoto, dia merekam semua yang ada di sekitarnya. Sampai akhirnya ketika mereka sampai di bawah, si A merasa kesal bahwa dia menumpang mobil yang jelek dan tidak mendapat apa-apa, malah merusak liburannya. Sementara si B mengatakan, oh tidak, saya malah justru dari peristiwa itu
saya merekam dan mengabadikan setiap momen yang ada di sekitar saya. Dan hasilnya menjadi mahakarya yang bagus, dijual dan mahal. Sementara yang satu tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam setiap masalah yang kita hadapi, ada dua jenis orang yang menghadapinya. Ada yang mengeluh, ada yang berpikir negatif tentang peristiwa masalah tersebut. Tapi di satu sisi ada yang menikmati. Menikmati dalam arti menjalani setiap proses masalahnya, tetapi dia mencari kesempatan untuk mengabadikan atau menjadikan itu sebagai peluang. Nah, kita posisi yang mana? Mungkin dalam hidup ini kita seringkali khawatir. Tapi coba, di dalam kekhawatiran itu, jalani dengan enjoy, dengan nyaman. Dan jangan mengeluh. Jangan berpikir negatif. Karena hal-hal tersebut akan merugikan kita. Saya percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus Kristus dalam Matius 6:27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Bahwa ayat ini menunjukkan kepada kita, jangan khawatir. Khawatir boleh, tapi itu tidak menguntungkan kita. Oleh karena itu, perbaiki, jalani, dan syukuri apa yang sudah ada di depan mata, apa yang kita punya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin.